Hari pertama, latihan bicara di depan layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Muhsin. Ya, nama saya Muhsin. Jadi, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu sering lewat di beranda TikTok saya, itu video yang ini. Kalian tahu kenapa namanya Malaka Project? Karena dari 9 founder, 8 optimis, 1 kagak. 8 optimis mengatakan kita harus kasih nama Malaka. Karena ini adalah perubahan pendidikan awal. Kalah voting gua. Makanya namanya Malaka. Kalau gua rubah namanya Thanos Project. Dan juga video yang ini. Kenapa ada Coki Pardede? Ketika orang bertanya, kenapa lu ngajak Coki Pardede? Emang dia edukatif, emang dia mikirin masyarakat. Gue selalu melihat Coki Pardede itu salah satu public speaker terbaik yang pernah ada di Indonesia. Bahkan gue sendiri pun masih merasa sangat gugup ketika harus ada di depan ribuan orang di stage sebesar itu gitu kan lain. Tapi Coki ketika dia datang presensinya aja udah beda. Dia bisa kendaliin stage itu, dia sama sekali tidak terlihat grogi. Pilihan katanya bagus, wordingnya bagus, dan dia masih bisa memberikan nilai-nilai positif di antara humor yang luar biasa. Ya. Nah, dari video itu, video-video yang lewat itu tadi, saya itu punya insight atau punya gambaran bahwasanya ternyata itu berbicara di depan orang lain, dengan berbicara dengan baik dan benar di depan orang lain, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita menyampaikan perasaan kita kepada orang lain, itu ternyata ini sangat sangat penting, karena dengan kita dengan baik dan benar menyampaikan apa yang kita rasakan, mengutarakan apa pendapat kita, itu bisa menjadikan orang lain yang lawan bicara kita itu mengerti dan memahami maksud kita, maksud dan tujuan kita yang sebenarnya, macam itu ya. Terus kemudian saya itu flashback dulu ya, flashback dari kecil, flashback ketika masih sekolah dulu, dari SD, SMP, bahkan sampai SMK. Itu saya rasa bahwa kita itu sebagai siswa itu kurang diajarkan untuk bagaimana menyampaikan gagasan atau pendapat kita. Contoh kecil aja, contoh kecil adalah ketika Pak Guru atau Bu Guru di depan kelas itu setelah selesai menerangkan mata pelajarannya, ditanya, siapa yang belum paham angkat tangan, ada yang mau ditanyakan. Nah, semacam itu kan sering juga Pak Guru itu, Bu Guru itu juga menyampaikan semacam itu. Itu ada rasa bahwa loh, saya itu masih belum paham terkait dengan materi ini, terkait dengan bagian ini, atau terkait dengan bagian-bagian yang lainnya. Tapi ketika ditanya apa yang belum paham, apa yang dirasakan, itu kita stuck, atau kita itu nggak bisa menyampaikan, saya belum paham Bu, Pak, saya belum paham ini. Kita kurang berani untuk menyampaikan. Nah, ya kan didikannya kan semacam itu yang saya rasakan ya, itu yang saya rasakan. Nah, mungkin itu juga yang terjadi saat ini kepada siswa-siswa kita. Dari siswa-siswa kita itu ada yang masih bingung, ada yang belum paham materi pembelajarannya, ada yang belum paham apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi tidak bisa mengutarakan, tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakannya. Nah, kan semacam itu. Ya, jadi itu adalah ada barriernya ya, ada penghalangnya antara guru dengan siswa. Nah, bagaimana kemudian siswa itu jadi paham bagaimana ilmu yang disampaikan guru itu bermanfaat kalau siswanya saja masih belum bisa menyampaikan apa yang dipahaminya, kan semacam itu. Nah, itu yang kami rasakan. Kemudian lewat video-video itu tadi, wah ternyata ngomong itu penting ya. Padahal kita sudah ngomong dari kecil ya, kita sudah ngomong dari kecil, umur 3, umur 4 tahun itu kan sudah pandai untuk ngobrol, bisa diajak berbicara gitu kan. Tapi ternyata setelah sekian tahun ini kita ngobrol terus-terusan, kita itu masih, saya pribadi itu masih merasakan, oh saya itu masih belum mampu ternyata kalau bicara di depan umum, di depan banyak orang, kemudian bicara dengan layar kaca semacam ini, menyampaikan pendapat saya dan lain sebagainya. Ini kemudian saya itu kemarin kepikiran, oh mungkin harus latihan satu-satu lah, sedikit-sedikit lah latihan kan. Walaupun masih bawa catatan juga, cuma ya untuk latihan mengutarakan apa yang kita rasakan, latihan
mengutarakan, menyampaikan pendapat kita pribadi. Nah, terus selain itu juga saya itu ingat dulu pas waktu kecil, nah, waktu TPA, ya waktu TPA itu diajari sebuah hadis. Hadisnya kan kita mungkin sudah familiar, sudah hafal juga ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat, gitu kan. Nah, itu kan jelas ya, jelas. Kita suruh menyampaikan walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Nah, bagaimana mungkin kita itu bisa menyampaikan? Bagaimana mungkin kita sebagai pemuda Islam, pemuda Muslim, mau menyampaikan sesuatu hal, tapi kita tidak bisa untuk berbicara di depan orang banyak. Kita tidak bisa berbicara dengan lawan bicara kita. Kita hanya diam, mendengarkan. Ya tidak salah sebenarnya. Cuma kan lebih baik kalau pembicaraan itu kan dua arah, tidak satu arah. Tadi sekoi terus semacam itu kan. Nah, bagaimana mungkin sebuah ilmu itu bisa ditularkan kepada orang lain kalau kita tidak bisa untuk menyampaikan apa yang kita punya, gitu kan? Jadi ilmu itu kan semakin ditularkan bukan semakin kurang, semakin dibagikan bukan semakin kurang, tapi semakin lebih. Tapi bagaimana mungkin ilmu yang kita dapat itu bisa kita tularkan kalau kita saja tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong dengan orang gitu loh. Maksudnya dengan orang lain itu kita hanya diem gitu toh. Nah, macam itu. Kemudian saya juga sering lihat ceramahnya dari Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Felix, kemudian Gus Baha, Ustadz Nur Khalid. Itu kan beliau itu kalau menyampaikan itu kan bisa runtut, bisa bagus, bisa jelas, dan kemudian mudah diterima dengan banyak orang gitu kan. Jadi kan keren gitu loh. Nah, setidaknya itu nanti bekal kompetensi untuk berbicara ini, kalaupun tidak dipakai untuk halayak umum, setidaknya anak istri gitu. Nah, itu maksud saya sih sebenarnya. Jadi biar latihan bicara ini juga sebagai latihan nanti kalau anak istri itu kumpul bareng ya, ada yang sesuatu yang ingin diomongkan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, nasihat dan lain sebagainya, itu bisa keluar dengan runtut, dengan baik, dan bisa diterima dengan jelas semacam itu. Tapi di sini saya juga bingung. Dalam artian bingung itu apa? Kalau mau suruh latihan ngobrol, latihan ngomong, itu apa ya yang harus diomongkan gitu ya. Jadi apalagi di depan layar kaca kayak gini, layar kayak gini kan juga bingung. Belum pernah juga, ini baru latihan pertama ini. Walaupun saya juga sering ngisi, ya kan ada konten-konten untuk TikTok, di jualan juga. Ini misalnya contohnya. Nah, tapi kan tidak menampilkan wajah. Terus juga tidak face to face kayak gini. Jadi hanya produknya, kemudian ada backsoundnya, kemudian kita tambahkan suara untuk promosinya dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ngobrol menyampaikan apa pendapat kita, ya saya belum begitu lanyah untuk ke sana. Jadi mungkin nanti teman-teman yang nonton video ini bisa komen deh. Nanti teman-teman bisa komen di bawah. Nanti kira-kira itu konten-kontennya mau diisi apa gitu. Jadi gimana kiat-kiat untuk ngobrol, gimana cara-cara untuk latihan ngomong di depan layar atau di depan orang banyak. Itu latihannya semacam apa? Nah, mungkin saya kan ini ambil ambil salah satu sampelnya itu dengan latihan untuk bicara di depan banyak orang. Itu latihannya dengan layar kaca ini, kemudian nanti diupload ya dilihat orang lain macam itu. Ya, secara tidak langsung kan itu untuk melatih mental saya juga bahwa ini anggapannya ini sudah ngobrol di depan banyak orang semacam itu. Nah, nanti bisa teman-teman komen deh di bawah, nanti tema-temanya mungkin yang apa, terus caranya bagaimana, ada perbaikan enggak untuk video pertama ini, video pertama belajar bicara di depan layar kaca ini nanti semacam apa gitu ya. Atau mungkin nanti ya kalau tidak ada yang komen-komen ya, atau nanti kalau masih bingung mungkin tak isi vlog-vlog harian aja. Jadi selama beberapa hari saya dapat insight apa, nanti belajar menyampaikan apa yang saya dapatkan, pembelajaran apa yang saya dapatkan beberapa hari ini, kemudian setelah itu dibikin video semacam ini ya. Nah, mungkin gitu dulu aja untuk video pertama latihan bicara di depan layar kaca ini. Masih banyak kurangnya, masih banyak groginya. Catatannya sebenarnya sudah saya buat
runtut, tapi ternyata juga ketika ngobrol, latihan ngobrol kayak gini tidak semulus yang diharapkan. Ternyata masih ada banyak yang perlu diedit dan di ini ya. Nah, jadi kalau ada banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf karena ya juga baru latihan ini, dan bisa di like, di komen, di subscribe juga. Komen-komen bawah yang positif, kemudian nanti usul saran dan masukannya ditunggu banget. Oke, gitu aja. Demikian dari saya. Bila ada ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.